Cerita berkanjut pada malam hari di kota penjara iblis. Terdengar banyak lolongan binatang Genesis Beast yang bergema yang tak terhitung jumlahnya di hutan Blackwater luar kota penjara iblis. Dijelaskan Blackwater bahkan lebih berbahaya jika di malam hari. Di penginapan saat ini Jo Yuan sedang duduk di tempat tidurnya. Ia duduk dengan matanya yang tertutup. Raungan suara naga terdengar samar-samar saat Genesis Ki melonjak dari tubuhnya. Genesis Ki yang keluar menjadi benang putih yang mengalir ke bagian hidungnya. Di sisi lain saat Jo Yuan bertemu dengan Qi Hao dan Raja Venom saat itu, ia merasakan bahaya meskipun ada Wei Changlan yang menjaganya. Namun saat ini ia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu kekuatan 7 saluran meridiannya belum cukup untuk bersaing di Blackwater ini. Jadi sekarang ia memutuskan untuk mencapai tahap Qi Now Rising. Terlihat dada Jo Yuan sedikit maju ke depan, maju dan turun saat siklus Qi Genesis menyebar dari meridiannya. Saat ini Qi Genesis di tubuhnya terus-menerus memutari tali saluran meridian ke-8-nya yang telah longgar saat ini. Di sisi lain dalam beberapa hari berlatih, ia telah merasakan bahwa meridian ke-8-nya akan segera terbuka. Namun tiba-tiba saja tubuh Jo Yuan saat ini tersentak saat menggunakan teknik napas naga. Saat aliran lain Qi Genesis yang diserap ke dalam tubuhnya seperti gelombang yang sangat ganas menabrak karang di lautan. Dan seketika Qi Genesis itu menabrak saluran meridian ke-8-nya yang telah longgar. Suara gemuruh terdengar seperti membran yang pecah saat Jo Yuan membuka matanya. Ia saat ini melihat tangannya. Jo Yuan merasakan perasaan ringan membanjiri tubuhnya saat ini, seolah-olah ia terbebas dari sebuah rantai yang membelenggu dirinya. Saat Qi Genesis yang mengalir dengan sukarela membanjiri tubuhnya, dan saat itu pula dia merasakan kualitas tubuhnya semakin kuat. Dan pada saat ini saluran meridian ke-8-nya telah terbuka. 8 meridian akhirnya dibuka kembali setelah lebih dari belasan tahun. Jo Yuan perlahan-lahan menghela napas dan dia kembali menutup matanya. Setelah membuka saluran meridian ke-8-nya, Jo Yuan tidak sampai di situ. Saat ini ia berencana membuka Qi Dwelling. Hanya dengan membuka Qi Dwelling, seseorang bisa resmi menjadi tahap Qi Now Rising. Raut wajah Jo Yuan bergembira saat ini. Di sisi lain ia telah menunggu terlalu lama untuk hal ini. Sekali lagi raungan naga yang tak terdengar keluar di tubuh Jo Yuan saat ini sedang bergema. Dari raungan naga tersebut Qi Genesis sekarang menjadi meningkat drastis. Qi Genesis yang kuat menyebar dan kembali menjadi benang-benang putih namun tebal yang seketika ditelan ke tubuh Jo Yuan dalam satu tegukan. Saat ini seluruh Qi Genesis menyatu dan menuju bagian perut Jo Yuan. Dan itu berubah menjadi pusaran Qi Genesis yang berputar-putar. Ketika rotasi Qi Genesis mencapai pada puncaknya, Jo Yuan pun merasakan sebuah titik pusat muncul di tengah pusaran tersebut. Bagian dalam titik ini tampak seperti dominan dan misterius. Kadang-kadang muncul dan kadang-kadang tidak. Saat pusaran titik hitam ini muncul seketika Qi Genesis ditarik secara drastis ke arah titik pusaran Qi Genesis tersebut. Setelah titik pusaran menarik semua Qi Genesis, seolah-olah kehidupan baru telah muncul. Ruangan mulai bergerak dan berkembang seketika menjadi titik pusaran Qi Dwelling atau rumah Genesis Qi. Pada saat inilah Qi yang terdiam sudah tercipta di tubuh Jo Yuan. Pada akhirnya semua Qi Genesis yang ia telah serap dalam hari-hari pelatihannya saat ini mempunyai sebuah rumah dan disimpan. Dan mungkin akan secara bertahap membuat seseorang Jo Yuan menjadi lebih kuat dan tidak seperti di masa lalu, di mana Qi Genesis yang telah ia serap saat itu pula memudar dengan meningkatnya kualitas tubuh. Sementara itu roh Jo Yuan memasuki Qi Dwelling. Pada saat ini seseorang menentukan bakatnya dan potensi Qi Dwelling yang mungkin akan tercipta. Qi Dwelling ini dibagi menjadi 4 bagian. Warna yang tak berwarna, warna hijau, warna ungu dan emas. Semakin bagus kualitasnya, semakin bagus pula potensi seseorang tersebut di masa depan. Sementara itu roh Jo Yuan dengan tatapan gugup melihat Qi Dwelling yang akan terbentuk. Meskipun dia tahu bahwa Qi Dwelling bukanlah perantara pencapaian seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa makin bagus kualitas Qi Dwelling, maka akan semakin menguntungkan.
Saat ini Ki Dwelling hijau tumbuh namun warnanya terus-menerus bertambah dan seketika menjadi warna ungu. Akhirnya stabil di warna ungu tersebut. Joyuan pun mengangguk, ia merasakan telah puas dengan Ki Dwellingnya saat ini. Setelah ia akan meninggalkan Ki Dwelling tersebut. Namun sebelum ia benar-benar meninggalkan Ki Dwellingnya, tiba-tiba saja suara gemuruh bergetar. Sementara itu pada saat ini Joyuan merasakan aliran Genesis Ki yang sangat asing, namun sedikit akrab keluar dari kedalaman Ki Dwelling. Dan kemurnian Genesis Ki yang baru ini membuat Joyuan terkejut. Selain itu, Genesis baru ini memancarkan aura primal namun samar, seolah-olah itu berasal dari semua kehidupan. Napas pertama sumber Genesis Ki yang mendahului masa penciptaan Genesis Ki. Joyuan pun berkata, apa yang telah terjadi? Bahkan Joyuan tidak tahu asal-usul dari Ki Genesis yang baru ini. Dia baru menyadari bahwa Genesis Ki ini bukan dari pelatihannya selama berhari-hari. Joyuan pun bergumam, namun kenapa? Kenapa ada perasaan yang begitu akrab? Seketika otak Joyuan traveling dan berpikir keras saat ini. Ia pun terpikir di benaknya, mungkinkah ketika aku lahir 8 meridianku telah terhubung dengan tempat Ki Dwelling? Genesis Ki baru ini bersembunyi di dalam Ki Dwellingku. Dijelaskan pada saat dulu, pada saat Joyuan lahir. Pada saat itu ia sudah membuka semua 8 saluran meridiannya. Dan jika berpikir secara logis, Ki Dwellingnya secara alami sudah terbentuk. Namun karena di masa lalu berkah naga suci dicuri, sehingga gumpalan sumber Genesis Ki-nya telah bersembunyi terlalu dalam di Ki Dwellingnya. Namun di sisi lain, Ki Genesis yang baru ini tidaklah lengkap. Setelah Joyuan membuka Ki Dwellingnya kembali, Genesis Ki itu muncul kembali setelah 14 tahun berlalu. Saat munculnya Ki Genesis baru ini, Joyuan pun yang bingung merasakan jika Ki Genesis ini sangatlah murni. Sementara itu Genesis Ki baru menyebar dan jejak-jejak emas tercipta di Ki Dwellingnya yang tadinya berwarna ungu, dan sekali lagi keterkejutan muncul di raut wajah Joyuan. Dan ia pun berkata, Ki Dwelling emas. Seketika cahaya emas muncul layaknya sebuah matahari, membuat cahaya ungu memudar dan digantikan dengan cahaya emas yang dominan. Joyuan pun terbelalak, menatap kosong saat melihat Ki Dwelling emas. Ia tidak pernah berpikir bahwa Ki Dwelling seperti ini akan terbentuk, meskipun itu dalam mimpinya. Pada awalnya dia sangat puas dengan pencapaian Ki Dwelling ungu, dan pencapaian seperti itu mirip seperti Suyue sebelumnya. Saat ini hati Joyuan sangat bersukacita bergembira di dalam hatinya. Tingkat Ki Dwelling ini bukan hanya membuat seseorang memiliki sebuah potensi luar biasa di masa depan, namun juga meningkatkan kualitas Ki Genesis yang didapat. Untuk seseorang yang memiliki Ki Dwelling emas, bahkan jika seseorang tersebut hanya mempelajari teknik kultivasi kelas 2 Genesis Ki, itu akan jauh lebih kuat daripada seseorang mempunyai Ki Dwelling warna hijau dan ia telah mempelajari teknik kelas 3. Sementara Joyuan terbenam dalam kegembiraan, tiba-tiba saja racun naga di telapak tangannya menggeliat. Sebuah rasa yang aneh terjadi di Ki Dwelling emas. Kabut darah muncul dan membajiri Ki Dwelling emas di dalam tubuh Joyuan. Pada saat ini Joyuan tersadar. Saat ia merasakan mengerang sakit luar biasa, ia pun berkata, ini racun kebencian naga. Auman naga bergemuruh dengan sifat kebencian yang mengalir dalam kabut darah. Cahaya darah menyebar seperti layaknya sebuah virus saat menutupi Ki Dwelling emas. Joyuan sangat panik dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Di sisi lain Joyuan tidak berpikir bahwa racun kebencian naga yang tidak aktif selama 6 bulan akan menyelinap masuk ke dalam Ki Dwellingnya yang ketika terbentuk. Ketika cahaya darah menyebar dengan berjalannya waktu, seketika cahaya emas redup dan Ki Dwellingnya menjadi berwarna merah. Joyuan terkejut sekali lagi. Ki Dwelling berwarna merah? Apa-apaan ini? Aku belum pernah mendengar tentang hal ini. Ia pun dengan shock mengecam. Ki Dwelling yang semula berwarna emas seketika menjadi Ki Dwelling berwarna merah darah seperti ini. Di dalam ruangannya Joyuan membuka matanya.
Terlihat saat ini wajah putih kehitaman muncul di raut wajahnya. Ia pun menenangkan pikirannya sebelum ia kembali memeriksa Ki Dwellingnya lagi. Jika saja ada masalah dengan itu, maka itu akan menjadi masalah terbesar dalam melanjutkan kultivasinya di masa depan. Namun saat ini ia menyadari bahwa Ki Dwellingnya saat ini tidak ada permasalahan di Ki Dwellingnya. Namun tampaknya Ki Genesis yang mengalir seperti lebih kuat jika dibandingkan dengan Ki Dwelling berwarna emas. Joyuan pun dengan rileks kemudian menarik napas. Ki Genesis keluar dengan pikirannya. Dijelaskan, jika seseorang baru membentuk Ki Dwelling dan belum mempelajari teknik kultivasi Ki, maka Ki Genesisnya jernih seperti air yang mengalir. Namun saat ini, Joyuan menemukan bahwa Ki Genesisnya memiliki untayan samar darah merah yang berada di dalamnya. Dan untayan darah merah ini sangat akrab dengan Joyuan. Itu adalah racun kebencian naga yang telah tinggal lama di tangannya. Joyuan pun bergumam, apa-apaan ini? Racun naga Ki menyatu dengan Ki Genesisnya. Joyuan pun sangat bingung sekarang ini. Jelas perubahan ini membuat dirinya shock dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Bahkan saat ini Ki Genesis yang bercampur dengan racun naga sangat ganas di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat mencari cara untuk menghilangkan racun naga di dalam tubuhnya, Joyuan saat ini akhirnya terlihat kelelahan. Di sisi lain Ki Dwelling yang terbentuk membuat 3 kejadian, yaitu warna ungu, emas, dan sekarang menjadi merah. Joyuan yang sudah pusing 7 keliling akhirnya berkata, mungkin aku harus bertanya kepada kakak Yoyo yang cantik besok. Saat ini Joyuan tidak bisa menarik kesimpulan, namun rasa sedih muncul di raut wajahnya. Singkat cerita, keesokan harinya pun telah tiba. Semua orang tercengang dengan sosok Joyuan yang telah berjalan di depan mereka. Mereka semua merasakan bahwa Ki Genesisnya jauh berlipat-lipat kuat daripada hari-hari sebelumnya. Wei Changlan yang terkejut lantas bertanya, Yang mulia, kau telah menembus tahap Ki Naurising. Sementara itu Wei Qingqing juga menatap Joyuan dengan takjub. Joyuan pun mengangguk jika saat ini dirinya menerobos kemarin. Sementara itu Soyuwei sangat keheranan dan rasa kagum muncul di raut wajahnya. Yang mulia, kau sungguh mengesankan. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, dari mulai tidak bisa berkultivasi hingga mencapai tahap Ki Naurising, sepertinya kau telah mengikuti diriku di belakang. Namun di sisi lain, tatapan Yoyo melihat bingung saat melihat Joyuan. Sementara itu Joyuan tidak mendekati Yoyo dan bertanya untuk sekarang karena banyaknya orang yang hadir di tempat ini. Sebagai gantinya Joyuan pun lantas berkata, jika persiapan telah selesai, maka mari kita pergi sekarang. Seketika para kelompok mereka pun bersiap menaiki kudanya masing-masing. Saat kelompoknya membanjiri kerumunan dan keluar dari pintu kota penjara iblis, dan sekarang ini menuju Battle Puppet Sex. Sementara itu di sepanjang jalan Joyuan mendapati momen di mana ia bisa mengobrol bersama dengan Yoyo dan menjelaskan dengan detail apa yang telah terjadi sebelumnya dengan dirinya secara rinci. Yoyo pun mengutarakan pendapatnya dan lalu ia pun berkata, itu pasti karena racun kebencian naga. Namun ini mungkin bukanlah hal yang sangat buruk. Ki Dwellingmu masih Ki Dwelling emas. Namun karena racun naga yang telah tercampur membuat Ki Dwellingmu menjadi aneh. Namun apakah mungkin ada masalah? Aku tidak bisa mengutarakan pendapatku. Kamu mungkin harus memberikan perhatian ekstra di Ki Dwellingmu di masa depan. Menanggapi jawaban tersebut, Joyuan hanya bisa mengangguk dan tak berkata apa-apa. Sementara kelompok Joyuan yang telah berangkat menuju reruntuhan Battle Puppet Sex. Sementara itu di kota penjara iblis, Ki Hao dan Raja Racun telah bersiap untuk berangkat dengan 100 orang lebih anggotanya. Jelas kelompok ini sangatlah kuat. Setelah mendengarkan Ki Hao berkata bahwa kelompok Joyuan telah pergi terlebih dahulu, Raja Racun hanya acuh tak acuh menjawab bahwa reruntuhan kuno itu bahayanya berlapis-lapis ganda. Mungkin tidak akan menguntungkan bagi mereka jika mereka sampai terlebih dahulu. Ki Hao lantas kembali berkata, jika seperti itu, mengapa kita tidak membuat mereka membersihkan jalan untuk kelompok kita? Seketika Raja Racun terdiam sejenak saat melihat Ki Hao, dan ia pun berkata, apakah kamu menyiapkan sesuatu yang istimewa di sana? Namun apa persiapan yang kau lakukan? Ki Hao hanya tersenyum dan berkata, Raja Racun, kau akan menyadarinya jika saatnya tiba. Jangan khawatir, jika kita sekarang bergandengan tangan,
Zhou Yuan dan Wei Changlan tidak akan bisa untuk meninggalkan Blackwater. Senyum di bibir Qi Hao semakin seram, dan kembali ia berkata, namun aku pastikan bahwa satu-satunya hal yang akan menunggu mereka, yaitu adalah kematian.